Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ni'matil Islam wal ihsan wa ni'matil sihatil mubarakah. Walhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selamat datang di channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan kita manfaat, memberikan kita barokah, keberkahan. Dengan wasilah channel ini kita bisa belajar ngaji, ya. Kita bisa belajar ngaji, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menambah mahabbah, perasaan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta para sahabatnya dan ahli baitnya. Sahabat, para jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang Islam, selain menghafalkan Al-Quran, selain mendalami ilmu fikih, ilmu nahwu, sharaf, balagh, mantik, itu ilmu alatnya. Sedangkan ilmu agamanya Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, tasawuf, dan seterusnya, tafsir, asbabun nuzul. Hendaklah kita juga mendalami ilmu sejarah di dalam Islam. Dengan sejarah kita bisa menambah wawasan kita, bahasanya zaman dulu itu begini, zaman dulu itu begini. Apalagi kita mendengarkan kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah orang soleh yang mana orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu, zuhud, rela meninggalkan dunia demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah seperti inilah yang bisa membersihkan hati kita. Ibaratnya kita mandi pakai sabun untuk keimanan kita. Jadi kita akan lebih bersih hati kita dan terinspirasi ibadah kita seperti orang-orang yang soleh tersebut. Dengan kita melihat kisah orang-orang soleh, setiap malam selalu berzikir, akhirnya kita ingin mencontoh walaupun sedikit malam-malam berzikir. Masya Allah. Lihat inspirasi orang soleh yang taat, menjaga diri dari zina, kita terinspirasi, kita ada keinginan ingin mencontoh seperti orang soleh tersebut. Hendaklah kita mencontoh Nabi Muhammad SAW dan para nabi lainnya, juga mencontoh ulama yang soleh, ulama yang seakidah, ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan kalau mencontoh ulama zaman dulu itu, insya Allah kita selalu bersatu. Zaman dulu tidak ada pertengkaran seperti sekarang. Eker-ekeran, main minta menang sendiri, yang ini menyalahkan ini, itu, yang itu menyalahkan ini, yang ini menyalahkan itu, yang ini menyalahkan itu, yang itu menyalahkan ini, yang sono menyalahkan sini, yang sini menyalahkan sono. Gak ada habisnya. Kalau ulama zaman dulu itu malah dirangkul, gimana agar semua itu baik-baik saja, tapi Islam masuk di hati mereka. Itu ulama-ulama zaman dulu. Para wali menyebarkan agama Islam pakai cara yang berbeda-beda agar orang-orang itu mau masuk Islam, bukan dengan cara peperangan. Walaupun memang ada perang, tapi bukan cara peperangan.
Indonesia Jawa ditundukkan gini, bukan, tapi dengan cara kelembutan. Ada kalanya sejarah para wali, diantaranya salah satu Sunan Muria, Sunan Muria itu siapa saya lupa, Masya Allah, itu menyebarkan Islamnya tuh mengadakan wayang, Sunan Kalijogo kalau nggak salah ya, mengadakan wayang. Kalau ingin menonton, tiketnya satu syaratnya, membaca kalimat syahadat. Membaca kalimat syahadat berarti masuk Islam. Contoh, saya ingin nonton wayang itu, boleh kalau mau nonton, tapi kalau kamu harus baca ini dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam, boleh nonton, nanti baru diterangkan di situ. Masya Allah, betapa lembutnya. Bahkan gamelan itu dibuat Islami asalnya dulu. Gimana? Bahkan kalau kita lihat sejarah-sejarah, hadrah pun dulu zaman sebelum ada Nabi Muhammad, Nabi itu belum terlahir di dunia ini, itu buat ini orang-orang ini di Arab sana itu, di Mekah kalau nggak salah itu telanjang gitu. Setelah Nabi datang, hadrah itu jadi Islami, dibuat menyambut Nabi yang datang ke Madinah kalau tidak salah waktu itu gitu ya, datang ke Madinah. Salawatnya, Tala'al badru alaina insaniyatil wada wajaba syukru alaina mata'an lillahi ayyuhal mab'utsu fina. Nah gitu, berarti gak bid'ah. Nah, ini kalau ada yang gak senang ditantang, oh mesti ini dalilnya di sini. Nah ini sekarang, orang sekarang itu begini, kita itu begini sekarang. Kalau zaman dulu, sejarah ulama-ulama zaman dulu, orang-orang Islam zaman dulu, walaupun berbeda, tetap satu. Bahkan para wali itu pun, ada yang datang dari Maghribi, ada yang datang dari sini, ada yang dari sono, dari negara lain. Itu mungkin saja mazhabnya berbeda, sebagainya, mungkin. Tapi mereka rukun, mereka tidak saling bertengkar. Insya Allah, semua rukun, bahkan bersatu untuk menyebarkan agama Islam. Nah, marilah kita ikuti sejarah-sejarah ulama-ulama zaman dulu, kita ambil contoh, kita jadikan teladan yang baik, kita pakai. Ya insya Allah hidup kita akan bahagia, dan hidup kita juga akan diberi keberkahan, karena kita memilih kerukunan, memilih persatuan. Itu saja dari saya, terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Muhammad Tio Aditya Aswaja, mohon pamit. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian yang akan datang, di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila qawmit thariq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.